Kisah 4 orang buta. Kisah ini dibagi ke dalam 3 video 1, 2, dan 3, supaya paham dan tidak gagal paham dan mendapat maknanya. Mohon ditonton videonya mulai dari video 1, 2, sampai 3. Terima kasih. Suatu ketika ada 4 orang buta yang sangat akrab, berteman baik, saling membantu dan saling menolong satu sama lain. Kemana-mana mereka selalu bersama. Mereka berempat sudah lama bersahabat. Saking akrabnya, mereka hampir tidak pernah bertengkar satu sama lain. Suatu hari, mereka berbincang-bincang mengenai hewan atau binatang apa yang paling hebat. Akhirnya pembicaraan mereka sampai kepada kesimpulan bahwa dari semua cerita yang pernah mereka dengar, di antara semua binatang-binatang, gajah merupakan binatang yang paling cerdas, paling besar, dan paling kuat. Itulah kesimpulan yang mereka sepakati. Hal itu membuat mereka berempat jadi sangat penasaran dan ingin tahu seperti apa sebenarnya bentuk gajah itu, karena mereka belum pernah menyentuh gajah. Mereka buta dan tidak bisa melihat. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk mencari seseorang yang mau membantu mereka atau menuntun mereka untuk pergi melihat gajah. Dan bertemulah mereka seorang pemuda yang baik hati yang berumur sekitar 18 tahun, yang bersedia menuntun mereka untuk bertemu dengan gajah. Pemuda ini bersedia membantu mereka dengan catatan. Semua yang diucapkan pemuda tersebut harus mereka turuti dan lakukan, karena rencananya mereka akan dibawa ke kebun binatang yang sangat besar, dan gajah merupakan hewan yang sangat besar, dan gajah bisa jadi sangat berbahaya apabila merasa terganggu. Keesokan harinya, si pemuda dan 4 orang buta tersebut pergi ke kebun binatang. Setelah tiba, si pemuda itu langsung membawa mereka ke dekat kandang gajah. Lalu pemuda tersebut menemui pawang gajah untuk meminta tolong membawa ke-4 orang buta tersebut untuk menyentuh gajah yang paling besar, karena mereka buta dan tidak bisa melihat. Si pawang bersedia membawa mereka untuk menyentuh gajah yang paling besar, tapi dengan syarat. Pertama, harus bergiliran satu persatu, tidak boleh sekali berempat, karena kondisi dan situasi yang mungkin saja bisa jadi berbahaya apabila mereka ramai-ramai mendekati gajah. Dan gajah bisa saja marah apabila gajah merasa terganggu, karena gajah merupakan hewan yang sensitif kepada orang yang tidak dikenalnya, dan gajah bisa mengamuk apabila merasa terganggu. Kedua, setiap orang hanya boleh menyentuh bagian yang diarahkan saja, karena waktu yang boleh mereka gunakan sangat singkat, sebab gajah harus segera dibawa keluar kebun binatang. Ketiga, menyentuh harus dengan perlahan dan tidak boleh berisik, karena gajah termasuk hewan sensitif terhadap suara dan gerakan. Setelah persyaratan disampaikan kepada mereka berempat dan mereka setuju, maka mulailah pawang menuntun mereka satu persatu dari yang paling tua sampai yang paling muda. Orang buta pertama, Pak Roni, 43 tahun, dibawa menyentuh bagian depan gajah, yaitu belalai gajah. Setelah meraba belalai gajah, Pak Roni berkesimpulan bahwa gajah itu mirip seperti selang yang sangat besar atau pipa yang besar tapi lentur dan kuat, serta sedikit berbulu. Setelah itu, kemudian giliran orang buta kedua, yaitu Pak Dani, 41 tahun. Pak Dani diarahkan ke bagian telinga gajah. Setelah meraba telinga gajah, Pak Dani berkesimpulan bahwa gajah itu mirip seperti tampi atau tampah yang luas tapi sedikit berbulu dan agak lentur. Lalu giliran orang buta ketiga, Pak Isman, 38 tahun, dibawa ke bagian kaki gajah. Setelah meraba kaki gajah, Pak Isman berkesimpulan bahwa gajah itu seperti batang pohon atau tiang listrik tapi sedikit berbulu dan bisa bergerak. Terakhir, giliran orang buta yang keempat, yaitu Pak John, umur 35 tahun. Pak John dibawa ke bagian samping kanan gajah. Setelah meraba bagian tubuh tersebut, Pak John berkesimpulan bahwa gajah itu mirip seperti tembok yang kokoh, tapi berbulu dan sedikit melengkung. Setelah itu pulanglah mereka ke tempat mereka. Dalam perjalanan pulang, karena merasa sangat senang dan bangga sudah bisa menyentuh hewan atau binatang yang paling mereka kagumi, mereka pun sibuk mengungkapkan pendapat dan pandangan mereka masing-masing tentang gajah yang mereka kagumi. Mereka sibuk berdebat tentang bagaimana sebenarnya bentuk gajah itu, dan masing-masing mereka merasa paling tahu dan paling benar tentang gajah yang baru saja mereka bisa sentuh.
sampai mereka bertengkar hebat karena perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai gajah, hingga akhirnya mereka saling memaki dan saling menghina satu sama lain. Pak Rone bilang gajah itu mirip pipa yang besar, tapi lentur dan kuat serta sedikit berbulu. Tidak, bukan begitu. Gajah itu seperti tampi atau tampah yang luas tapi sedikit lentur dan agak berbulu, kata Pak Dani. Kemudian Pak Isman berkata, kalian berdua salah. Gajah itu seperti pohon atau tiang listrik tapi tidak bergerak dan sedikit berbulu. Kemudian Pak John membentak mereka bertiga. Bodohnya kalian semua, jelas-jelas gajah itu seperti tembok yang kokoh. Hanya saja agak sedikit melengkung dan sedikit berbulu. Sepanjang jalan mereka sibuk mempertahankan pendapat masing-masing, merasa paling benar dan merasa paling kenal gajah yang baru saja mereka bisa sentuh. Sampai akhirnya mereka saling menghina, saling memaki, dan bahkan mengeluarkan kata-kata kotor dan hinaan satu sama lain. Si pemuda yang tadi, yang membantu mereka, yang menuntun mereka untuk sampai ke kebun binatang, berusaha untuk menengahi dan menjelaskan bagaimana sebenarnya gajah tersebut, dan menyarankan supaya mereka saling menerima pendapat satu sama lain, karena mereka semua benar, hanya saja tidak saling melengkapi dan tidak saling berbagi satu sama lain. Tapi keempat orang buta tersebut malah marah dan membentak serta memaki si pemuda tersebut dengan mengatakan, "Hei kamu pemuda yang masih bau kencur, kamu baru lahir kemarin, jangan sok mengajari kami yang sudah tua, yang sudah lebih berpengalaman darimu. Jelas-jelas tadi kami sudah menyentuh dan meraba gajahnya. Jadi maksudmu kami ini bodoh? Kamu jangan sok ngajarin orang tua, dasar orang sok tahu dan sombong kau ini. Lebih baik kau pergi saja dan tinggalkan kami. Kami tidak butuh saran dan pendapat darimu. Hai anak kecil sepertimu tidak tahu apa-apa." Itulah yang mereka katakan kepada si pemuda tersebut. Lalu kemudian pemuda itu pergi dan mereka lanjut ribut, saling memaki karena mempertahankan pendapat masing-masing. Dan akhirnya mereka menjadi bermusuhan dan saling dendam. Maka sejak saat itu mereka pun berpisah dan tidak pernah lagi mau bertemu karena sudah saling membenci satu sama lain. Singkat cerita, setelah tua akhirnya mereka semua mati dan bertemulah mereka di alam lain. Setelah mati, mereka tidak buta lagi. Mereka berempat pun bisa melihat gajah dengan bentuk yang sebenarnya. Maka mengertilah mereka bahwa di sisa hidupnya, mereka telah melakukan suatu kebodohan yang sangat memalukan. Karena kesombongan dan kedegilan hati mereka yang sok lebih tahu dan sok lebih pintar dari yang lain. Ternyata yang disarankan pemuda itu benar, bahwa seharusnya mereka saling melengkapi, seharusnya mereka saling menghargai, dan menerima pandangan satu sama lain, daripada sibuk merasa paling pintar dan menganggap yang lain salah. Mereka berempat sangat malu dan menyesal. Mereka ingin sekali kembali ke masa-masa ketika mereka masih hidup dulu, bersahabat, saling mendukung, saling membantu satu sama lain, dan saling meminta maaf oleh karena masalah yang mereka buat sendiri untuk menebus kebodohan dan dosa-dosa mereka, tapi tidak bisa lagi karena waktu hidup mereka sudah habis. Keempat orang buta ini adalah gambaran kita sebagai manusia yang selalu sibuk berdebat tentang agama, tentang Tuhan Allah. Yang beragama A mengatakan bahwa Tuhan itu begini, yang beragama B bilang Tuhan itu begitu. Beda lagi dengan pendapat yang beragama C, D, dan seterusnya. Masing-masing mereka sibuk merasa paling tahu dan paling paham tentang agama dan Tuhan Allah. Karena perbedaan pendapat tadi, kita saling berdebat, saling menghujat, saling menghina, saling memaki, bahkan saling menyakiti, dan bahkan bisa saling membunuh satu sama lain karena merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa paling tahu tentang agama atau tentang Tuhan Allah. Sesungguhnya sedikit pun kita tidak mengenal siapa Allah itu sebenarnya, karena kita sebenarnya buta, tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat surga.